Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 10 SMK Tunas Harapan Pati. Nah, pada kesempatan hari ini saya akan menyampaikan materi bab 2 ya, lanjutan dari pertemuan pertama ya, yang kemarin kita membahas tentang wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pada kesempatan hari ini kita akan membahas tentang persamaan kedudukan warga negara. Apa saja yang nanti akan kita bahas ya. Di sini ada beberapa indikator yang nanti akan kita bahas. Yang pertama adalah pengertian dari rakyat di dalam suatu negara dan asas kewarganegaraan. Yang kedua, mendeskripsikan penduduk dan warga negara Indonesia. Yang ketiga, menganalisis undang-undang kewarganegaraan, dan yang terakhir, menganalisis kedudukan warga negara dan kewarganegaraan di Indonesia. Nah, anak-anak, kita akan melihat peta konsep dari pertemuan hari ini, yaitu adalah kedudukan warga negara dan kewarganegaraan ya. Rakyat dalam suatu negara nanti akan kita pelajari, ada penduduk, ada bukan penduduk, ada warga negara dan bukan warga negara, asas kewarganegaraan, penduduk dan warga negara Indonesia, undang-undang kewarganegaraan serta kedudukan warga negara. Nah, anak-anak, kita akan belajar tentang rakyat ya. Jadi suatu negara dapat diakui oleh negara lain apabila di dalam negara tersebut selain memiliki wilayah juga akan memiliki rakyat. Nah, rakyat sendiri memiliki arti semua orang yang bertempat tinggal di dalam wilayah kekuasaan negara dan tunduk pada kekuasaan negara itu. Itu adalah pengertian rakyat secara umum ya. Di sini juga ada pengertian rakyat secara sosiologis, yaitu adalah sekumpulan manusia yang dipersatukan oleh rasa persamaan dan yang bersama-sama mendiami suatu wilayah tertentu. Itu secara sosiologis. Secara hukum, rakyat merupakan warga negara dalam suatu negara yang memiliki ikatan hukum dengan pemerintah. Lanjutan di sini ya. Rakyat itu memiliki beberapa arti. Arti yang pertama itu adalah penduduk. Arti yang kedua yaitu adalah bukan penduduk ya. Penduduk sendiri adalah mereka yang bertempat tinggal atau berdomisili di suatu wilayah negara. Itu namanya adalah penduduk. Seperti halnya kita adalah penduduk karena kita bertempat tinggal dan berdomisili sejak lahir di wilayah negara Indonesia, maka kita disebut juga dengan penduduk Indonesia. Ada juga pengertian lain dari bukan penduduk, yaitu adalah orang atau mereka yang berada dalam suatu wilayah negara tetapi hanya untuk sementara waktu. Jadi dia tinggal di negara lain tetapi hanya untuk sementara waktu. Ya, seperti kalau kita lihat ada para turis mancanegara ya, itu termasuk bukan penduduk. Menurut pasal 26 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, penduduk ialah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia. Itu adalah pengertian dari rakyat berdasarkan pasal 26 ayat 2 UUD 1945. Nah, rakyat berdasarkan hubungan dengan pemerintah negara dapat juga dibedakan menjadi warga negara dan bukan warga negara. Warga negara adalah mereka yang berdasarkan hukum tertentu merupakan anggota dari suatu negara dengan status kewarganegaraan warga negara asli atau warga negara keturunan asing. Nah, warga negara keturunan asing ini anak-anak bisa menjadi warga negara Indonesia itu melalui proses yang bernama naturalisasi. Apa itu naturalisasi? Nanti akan kita bahas di slide selanjutnya. Nah, ada juga di sini sebutan dari bukan warga negara atau orang asing. Adalah mereka yang berada pada suatu negara tetapi secara hukum dia itu tidak menjadi anggota negara yang bersangkutan, namun tunduk pada pemerintah di mana mereka berada. Contohnya apa anak-anak? Ya seperti duta besar, konsul jenderal, kontraktor asing yang menanam investasi di Indonesia. Mereka bukan warga negara Indonesia. Ya, jadi mereka merupakan orang asing seperti itu. Tapi dia tunduk dan patuh terhadap hukum yang ada di Indonesia. Nah, asas kewarganegaraan. Nah, di dunia
ada beberapa negara yang mengikat warga negaranya berdasarkan asasnya. Ya, yang pertama adalah asas jus soli, yaitu asas kewarganegaraan berdasarkan daerah atau negara tempat dia di mana ia dilahirkan. Ya, seperti Inggris, seperti Mesir, seperti Amerika Serikat. Kalau jus sanguinis yaitu adalah asas kewarganegaraan berdasarkan pertalian darah atau keturunan dari orang yang bersangkutan, itu seperti negara Cina dan sebagainya. Nah, apabila ada suatu negara yang memakai salah satu asas jus soli atau jus sanguinis, nanti akan mengakibatkan permasalahan pada status kewarganegaraan mereka. Yang pertama adalah apatrid. Apatrid sendiri memiliki arti seorang penduduk yang sama sekali tidak memiliki kewarganegaraan. Loh, kenapa? Nah, ini kita bahas. Misalnya saja ada seseorang keturunan bangsa A yang menganut asas jus soli atau asas yang menganut tempat kelahirannya, ya, lahir di negara B yang menganut asas jus sanguinis. Orang tersebut tidak menjadi warga negara A dan juga tidak menjadi negara B, alias dia tidak memiliki kewarganegaraan. Kenapa? Karena kalau asas jus soli atau asas yang menganut tempat kelahiran, orang tersebut harus lahir di tempatnya sendiri, ya. Jadi negara tersebut mau memberikan kewarganegaraan asalkan dia lahir di tempat tinggal asalnya, ya. Tetapi di sini orang tersebut malah lahir di tempat negara B atau yang menganut asas jus sanguinis, keturunan, ya. Jadi negara B karena dia bukan keturunan dari negara B, maka negara B tidak akan memberikan kewarganegaraan terhadap anak tersebut, sehingga anak tersebut tidak memiliki kewarganegaraan atau apatrid, seperti itu. Nah, bipatrid, ya, bipatrid yaitu adalah seseorang yang memiliki dua kewarganegaraan sekaligus atau kewarganegaraan ganda. Contoh, ada seseorang yang berasal dari negara B atau bangsa B yang menganut asas jus sanguinis atau asas yang keturunan, lahir di negara A yang menganut asas jus soli atau asas yang memberikan keturunan berdasarkan tempat kelahirannya. Maka di sini anak yang dilahirkan tersebut di negara A yang jus soli akan diberikan kewarganegaraan negara A. Sedangkan negara B yang tadi menganut asas jus sanguinis, karena dia keturunan dari asas jus sanguinis, akan juga memberikan kewarganegaraan kepada anak tersebut walaupun dia lahir di negara A, maka dia memiliki kewarganegaraan ganda atau bipatrid, seperti itu anak-anak. Nah, di sini anak-anak, apabila terjadi hal tersebut, ada kewarganegaraan ganda maupun tidak memiliki kewarganegaraan, ada beberapa stelsel aktif maupun stelsel pasif, ya. Stelsel aktif yaitu dengan melakukan tindakan hukum tertentu secara aktif apabila dia tidak memiliki kewarganegaraan atau apatrid. Stelsel pasif tanpa harus melakukan tindakan hukum tertentu, jadi secara otomatis dia memiliki hak, ya. Nah, ini hak opsi dan hak repudiasi. Hak opsi adalah hak untuk memiliki atau hak untuk memilih suatu kewarganegaraan dalam stelsel aktif. Jadi dia memilih. Misalnya saja dia tadi bipatrid, ya, maka dia memilih, ya, kewarganegaraan A atau kewarganegaraan B. Atau hak repudiasi juga bisa digunakan, ya. Dia akan menolak suatu kewarganegaraan. Misalnya saja dia mendapatkan kewarganegaraan ganda, dia juga bisa memiliki hak untuk menolak, seperti itu. Nah, kita lanjut anak-anak. Nah, ini di sini adalah Undang-Undang Kewarganegaraan Indonesia, ya. Bagaimana caranya untuk memperoleh warga negara Republik Indonesia? Misalnya mereka yang menjadi warga negara menurut undang-undang ada kelahiran, asal usul dan sebagainya, ya anak-anak, ya. Nah, di sini kita membahas tentang naturalisasi, ya. Jadi naturalisasi itu apa, anak-anak? Naturalisasi adalah cara suatu warga negara yang ingin pindah ke warga negaraan lain, ya. Di sini menurut Undang-Undang Nomor 12 tahun 2006, ya, pasal 9, apabila ada seseorang yang ingin pindah ke warganegaraan Indonesia, maka di sini ada beberapa
syarat yang harus dipenuhi ya. Ada di sini dia sudah berusia 18 tahun atau sudah menikah atau kawin ya, pada waktu mengajukan permohonan sudah bertempat tinggal di wilayah Indonesia ya 5 tahun berturut-turut atau 10 tahun tidak berturut-turut, dicek kesehatan jasmani dan rohaninya, dapat berbahasa Indonesia, mengakui dasar negara Pancasila dan UUD 1145, tidak pernah dijatuhi pidana, jika dengan memperoleh kewarganegaraan Indonesia tidak menjadi kewarganegaraan ganda, jadi hanya satu saja, mempunyai pekerjaan dan atau berpenghasilan tetap di Indonesia ya. Kita tahu banyak sekali warga-warga asing yang bernaturalisasi menjadi warga negara Indonesia, seperti Irfan Bahdim, seperti Christian Gonzalez ya, dan sebagainya. Nah, naturalisasi yang kedua itu adalah naturalisasi istimewa. Ya, kenapa disebut juga naturalisasi istimewa? Karena di sini orang asing tersebut telah berjasa kepada negara Indonesia dengan alasan kepentingan negara. Setelah memperoleh pertimbangan DPR, naturalisasi istimewa ini akan diberikan kepada orang asing tersebut. Tapi tinggal nanti orang asing tersebut mau menerima atau tidak dengan menggunakan hak repudiasi atau hak opsi, memilih atau tidak. Ini adalah naturalisasi istimewa. Nah, ini adalah proses atau prosedur untuk pengajuan naturalisasi anak-anak. Nah, ini adalah kehilangan kewarganegaraan ya. Misalnya saja di sini ada orang Indonesia yang hilang kewarganegaraan apabila yang pertama memperoleh kewarganegaraan lain ya, tidak menolak atau tidak melepaskan kewarganegaraan lain, atau ganda, itu harus hilang salah satunya, dinyatakan hilang kewarganegaraan ya, atas dia melakukan permohonan sendiri kepada presiden, masuk dalam dinas tentara negara lain, secara sukarela masuk dinas negara asing dan sebagainya. Nah, nanti bisa dibaca masing-masing. Nah, ini latihan soalnya nanti bisa disampaikan, mungkin Bapak Ibu guru yang mengajar bisa melalui link atau sebagainya. Nah, baik, itu yang bisa saya sampaikan anak-anak untuk materi pada pagi hari ini. Mohon maaf apabila ada salah atau tutur kata. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.